Surat yang ke-42 ini dinamakan dengan surat Asy-Syura karena di dalam kandungan surah ini ada menceritakan tentang keutamaan syura. Yang dimaksud dengan Asy-Syura itu adalah musyawarah, artinya bertukar pendapat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 36 sampai seterusnya yang berbunyi, fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma indallahi khairu wa abqa lilladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun walladzina hum yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Ayat 36 sampai 40. Makna daripada ayat ini adalah fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Apa-apa yang diberikan kepada kamu daripada kekayaan, apa-apa yang diberikan kepada kamu daripada kemegahan dunia. Pamata'ul hayatid dunya, maka itu adalah merupakan kesenangan hidup dalam dunia yang sangat sedikit dan sangat sementara. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kekayaan-kekayaan yang ada di dalam dunia ini, kesenangan-kesenangan yang ada dalam dunia ini hanya merupakan kehidupan dunia yang sangat sebentar, yang sangat sedikit kalau dibanding dengan apa-apa yang ada di sisi Allah. Daripada sedikitnya ini dunia, beberapa hadis menyatakan bahwa sembahyang witir 1 rakaat nanti balasannya di akhirat lebih afdal, lebih mulia, lebih banyak daripada dunia dan isinya. Cuma sembahyang witir 1 rakaat dunia sudah kada bisa menyamai. Jadi segala yang ada dalam dunia ini adalah sangat qalil, sangat sedikit. Sembahyang sunat witir balasannya sudah mengalahkan dunia dan isinya. 2 rakaat sunat subuh sudah lebih baik daripada dunia dan isinya. Demikian hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma indallahi khairu wa abqa, dan apa-apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Pahala yang disediakan Allah, kebaikan-kebaikan yang ada di sisi Allah jauh lebih baik dan lebih kekal daripada apa yang ada di dalam dunia ini. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa yang baik dan kekal di sisi Allah itu akan dapat dimiliki oleh seseorang apabila seseorang itu mempunyai 9 sifat. Bila 9 sifat ini ada pada diri kita, maka kita berhak untuk mendapatkan wa ma indallah khairu wa abqa. Yang pertama, al-iman. Syaratnya adalah iman. Iman pokok atau pondasi bangunan-bangunan yang dibangun. Tanpa ada iman, semua amal ibadah sifatnya adalah sia-sia. Orang sembahyang kalau kada beriman, orang puasa
Makanya hadis Rasulullah mengatakan man shama ramadhana imana, barang siapa yang puasa Ramadan imana, karena beriman. Ada lagi wa man qama ramadhana, siapa yang bangun beribadah pada bulan Ramadan imana, karena beriman. Semuaan ibadah dasarnya iman. Syarat pertama adalah iman. Yang kedua syaratnya tawakal, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal artinya percaya apa yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu daripada intinya tawakal itu adalah meyakini, mempercayai ma qaddarallahu laka fahuwa yasilu ilaika wa mala bala. Apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk engkau pasti sampai kepada engkau, dan yang tidak ditakdirkan Allah tidak akan sampai. Itu salah satu modal untuk tawakal. Percaya kepada Allah. Kalau ditakdirkan Allah, aku hari ini dapat ini, pasti dapat. Kada taka sebuah rumah, kada taka sebuah toko. Kalau rezekiku hari ini ada, kada akan luput daripada aku, pasti akan sampai. Kalau memang bukan ampunku, wa ma'la pala, tidak akan sampai. Kayak apa aja membuka toko, kayak apa aja merayu orang hendak menukar barang, kalau bukan ditakdirkan Allah, kada akan sampai. Nah, itu salah satu adalah bahan pokok untuk tawakal kepada Allah, mempercayai bahwa ma qaddarallah fahuwa laka, yang ditakdirkan Allah pasti sampai kepada kita. Kalau kita percaya itu, maka hidup kita akan nikmat, hidup kita akan nyaman, hidup kita akan tenang. Kada perlu tagasak-gasak urusan duniawi. Ajmilu fit talab, baik-baik menuntut ilmu, menuntut harta. Ajmilu fit talab, ini bagian dari sabda Rasulullah. Elok-eloklah kamu mencari rezeki itu. Jangan terburu-buru. Kenapa? Yang punya engkau pasti akan sampai kepada engkau. Yang kada punya engkau, walaupun buka sembahyang subuh sampai maghrib, kada akan sampai kepada engkau. Nah, tawakal yang kedua. Yang ketiga, ijtinabul kabair, menjauhi dosa-dosa besar. Membunuh, riba, zina, memfitnah orang, korupsi, menzalim orang, dosa besar. Bila dosa besar ini kita mampu menjauhi, seluruh dosa kecil akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kazmul ghaiz, mampu mengendalikan marah. Mampu mengendalikan marah. Kalau kada bisa marah, itu himar ngarannya. Dipukuli orang kada sarik juga, diambil orang harta kada sarik juga, itu kada manusia. Marah sesuatu yang wajib kita miliki, namun wajib kita mengendalikannya. Mampu mengendalikan marah. Rasulullah sering marah, tapi kada akan berkata-kata yang kasar. Hanya terlihat di wajah Sidin ada kemirah-mirahan kalau beliau sedang marah bila mana dilanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, ijabatullah, memperkenankan Allah. Salah satu contoh, azan itu merupakan suara Allah. Azan panggilan Allah. Kita menyahut azan termasuk mengijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, iqamus shalah, mendirikan salat.
Yang ketujuh, al-musyawarah bil umur. Nah, ini yang dimaksud dalam surah ini adalah surah Asy-Syura, musyawarah artinya. Orang yang akan mendapatkan kebaikan yang abadi dan kekal di sisi Allah, orang yang dalam dunia ini punya sifat yang 9, diantaranya adalah al-musyawarah bil umur. Musyawarah dalam berbagai hal. Jangan musyawarah nang sakitnya aja. Urusan sudah kada kau bayar hutang, hanyar bermusyawarah. Urusan nang nyamannya kada bermusyawarahan. Urusan nak kawin kada musyawarah. Urusan besarakan musyawarah, bagi orang ngasih tu kamari minta pendapat. Nah, al-musyawarah fil umur, dalam segala perkara. Yang kedelapan, infaqu rizqillah, menafkahkan rezeki Allah, jangan hanya disimpan. Yang kesembilan, intisarun nafsi bila zulmin, membalas kezaliman orang namun tidak melampau batas. Orang menyakiti kita, sakiti juga, tapi jangan melebihi pada orang. Para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat yang lain tentang musyawarah ini, wasyawirhum fil amri. Ini perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, musyawarahlah engkau kepada para sahabat dalam berbagai keadaan, berbagai perkara. Rasulullah disuruh oleh Allah musyawarah ini, bukan Rasulullah kada tahu nang mana nang bujur, bukan. Cuma pertama untuk menyenangkan hati sahabat. Sahabat tuh bangga kalau diajak Rasulullah bermusyawarah, menghargai. Yang kedua, agar dijadikan ikutan oleh umatnya, bahwa Rasulullah aja bermusyawarah, apalagi kita. Nah, makanya ada ungkapan para ulama bahwa manusia itu terbagi 4. Manusia yang paling baik adalah orangnya pintar, suka bermusyawarah. Pintar orangnya, tetap ketujuh musyawarah. Nang nomor 2, orangnya bodoh tapi suka musyawarah. Nomor 2 itu. Nomor 3, orangnya cerdik tapi kada suka musyawarah. Nang keempat ini sakit, orangnya bodoh kada suka musyawarah, pulang kehendak seorang aja. Para muhibbin rahimakumullah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling pintar, orang yang paling cerdik, pandai bermusyawarah. Banyak cerita tentang musyawarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara lain diceritakan tentang tawanan perang Badar. Waktu peperangan Badar, umat Islam menang, berhasil menawan 70 orang kafir. Jadi orang kafir 70 yang mati dalam perang Badar itu, 70 nang ditawan, menyerah. 70 ini dibawa ke Madinah. Diapai nang 70 orang ini? Apakah dibunuhi atau diapai? Nah, Rasulullah SAW mengiau, memanggil beberapa sahabatnya. Di antaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang dipanggil Rasulullah. Bagaimana pendapat engkau wahai Abu Bakar tentang tawanan-tawanan perang ini? Abu Bakar menjawab waktu itu, hum ahluka wa qaumuka ara'an tastaqbilahum antastabqiyahum wa ta'khudal fida'a minhum fayakunu ma akhazna quwwatan lana 'alal kuffar. Ujar Abu Bakar, pendapat ulun wahai Rasulullah, nang ditawan itu kula-kula kita, kaum kita. Pendapat ulun kada usah dibunuh, suruh mereka bayar tebusan sehingga kita ada dana untuk kekuatan kita.
Yang ditawan tuh Abbas, pamannya Rasulullah. Aqil dan sanak Sayyidina Ali. Abul As minantu Rasulullah, lakinya Zainab masih kafir waktu itu. Karena orangnya yang ditawan ini. Pendapat lain berkata Sayyidina Umar berkata, hum kadzabuka wa akhrajuka wa qataluka walakin ara ayyadriba ahaduna unuka qaribih. Ali daraba unuka akhihi Aqil wa Hamzah unuka akhihi Abbas. Ujar Umar, wahai Rasulullah, mereka itulah yang mendustakan engkau. Mereka itulah yang mengusir engkau dari Mekah. Ulun berpendapat bahwa hendaknya mereka itu dibunuh. Umar memandang kejahatannya, bunuh. Dan saran ulun, ya Rasulullah, membunuh itu berpilih. Ali membunuh dan sanaknya, Hamzah membunuh dan sanaknya Abbas. Jadi kula sama pada kula membunuh. Saran lain kata Rasulullah, ada lagi namanya Abdullah bin Rawahah. Dia memberi saran kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kita tabuk tanah gana-gana, buati kayu, bakar selukut di situ rananya sudah. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah kepada sahabatnya untuk menentukan nasib di antara tawanan-tawanan perang Badar ini. Rasulullah akhirnya mengambil pendapat yang pertama, pendapat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, contoh yang kedua, ini Rasulullah bermusyawarat kepada sahabatnya dalam masalah negara, peperangan. Kan masalah negara itu. Beliau pun kada segan-segan bermusyawarat kepada sahabat masalah rumah tangga. Dalam kisah yang terkenal Hadithul Ifik. Hadithul Ifik ini di mana Sayyidah Aisyah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah difitnah oleh orang-orang munafik bahwa Aisyah ini berselingkuh dengan seorang sahabat yang bernama Safwan. Orang munafik memfitnah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumbur di Madinah bahwa Aisyah berselingkuh dengan Safwan. Sampai kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah memanggil beberapa orang sahabat beliau. Di antara yang dipanggil di beliau adalah Usamah bin Zaid, salah seorang sahabat kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, wahai Usamah, bagaimana pendapat engkau tentang kabar ini? Perkiraan ini kan bujur kada Aisyah ini dengan Safwan itu. Ujar Usamah bin Zaid, wahai Rasulullah, setahu ulun keluarga pian tu orang baik-baik. Sepengetahuan ulun, Aisyah tu orang baik. Kada mungkin berbuat nangka itu ka itu. Nabi kita lagi minta pendapat kepada Ali karramallahu wajhah. Wahai Ali, bagaimana pendapat engkau tentang ini istriku Aisyah? Ali menjawab, ya Rasulullah, lam yudayyikillahu alaik wan nisa siwaha katsir. Wahai Rasulullah, Allah tidak akan mempersempit engkau. Perempuan banyak lain pada Aisyah. Wan nisa siwaha katsir. Banyak perempuan yang pada Aisyah, memikirkan Aisyah saya kong itu. Ini urusan rumah tangga pun Rasulullah kada segan-segan minta pendapat, musyawarah kepada para sahabat-sahabat beliau. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nadima man istashar wala khaba man istakhar. Tidaklah menyesal orang yang bermusyawarah, dan tidaklah rugi orang yang melaksanakan salat istikharah.
Orang yang musyawarah kada akan menyesal. Rasulullah bersabda lagi, idza kana umara'ukum khiyarakum wa aghniya'ukum sumaha'akum wa amrukum syura bainakum fa zahrul ardi khairum min batniha wa idza kana umara'ukum shirarakum wa aghniya'ukum bukhala'akum wa umurukum ila nisaikum fa batnul ardi khairum min zahriha. Rawahu Tirmidzi. Apabila pemimpin-pemimpin kamu, apabila pejabat-pejabat kamu merupakan orang-orang yang terbaik di antara kalian, atasan-atasan kita nih, nang di DPR, nang di mana-mana, merupakan orang nang pilihan, nang terbaik, teradil, tersaleh, tersemuaan terbaiknya. Bila pejabat-pejabat kamu itu orang-orang yang terbaik di antara kalian, orang-orang kaya kamu itu orang-orang yang pemurah di antara kalian, dan perkara-perkara kamu dimusyawarahkan di antara kalian, maka hidup di atas bumi lebih baik daripada mati. Kalau di kampung kita, negeri kita nih, pemimpin orang-orang yang terpilih kebaikannya, agnia, orang-orang pemurah, ada masalah dimusyawarahkan, kita hidup di situ lebih baik daripada kita mati. Apabila adalah pejabat-pejabat kamu itu orang yang terburuk di antara kalian, terjahat di antara kalian, maupun periman nang jadi pejabat-pejabat, nang kada bersembahyangan jadi pejabat, nang kada tahu halal haram nang jadi pejabat. Orang-orang kaya di antara kamu ingkin-ingkin, bakhil-bakhil, dan perkara kamu diserahkan kepada perempuan kamu, urusan diunjuk ke bibinian, pembakal bibinian, jadi camat bibinian, kapolsek bibinian gini. Pabatnul ardi khairun min zahriha, baik mati pada hidup, kata Rasulullah. Maka batin bumi lebih baik daripada zahirnya. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Salah satu keistimewaan musyawarah tadi.